Kota Padang Panjang berada di daerah ketinggian yang terletak antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut. Berada pada kawasan pegunungan yang berhawa sejuk dengan suhu udara maksimum 26,1 derajat Celcius dan minimum 21,8 derajat Celcius, dengan curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata 3,295 mm per tahun. Kota Padang Panjang sebagai pemerintahan daerah terbentuk pada tanggal 23 Maret 1956. Selanjutnya, barulah setahun kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, status kota ini sejajar dengan daerah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. Pada tahun 1957, dilantik wali kota pertama dan sebagai daerah otonom sesuai peraturan daerah nomor 34/K/DPRD strip 1957 dibentuk 4 resort dan di mana masing-masing resort dengan keputusan DPRD peralihan Kota Praja nomor 12/K/DPRD strip PP/57 membawahi 4 jorong, yakni Resort Gunuang, Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar, dan Resort Bukit Surungan. Kemudian dalam rangka pembinaan kehidupan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, maka berdasarkan Mubes Elkam tahun 1966, di Kota Padang Panjang terdapat 3 KAN, yaitu Gunuang, Lareh Nan Panjang, Bukit Surungan. Khusus untuk pengukuhan Pati Ambalau di Nagari Gunuang Padang Panjang, ada 4 suku, 6 Umpuak, yaitu suku Koto Nan Baranam, suku Koto Buah Paru, suku Sikumbang Mudiak Balai, suku Sikumbang Hilia Balai, suku Jambak, suku Pisang, melewakan 14 orang penghulu yang diadakan di bawah kerapatan adat Nagari Kan Gunuang yang dipimpin oleh Dr. Insinyur Haji Yurnalisman Syam MM Datuk Simarajo dari suku Pisang, Nagari Gunuang. Dalam alam Minangkabau ada banyak adat. Di setiap nagari, setiap daerah hampir mempunyai keunikan adatnya sendiri. Namun perbedaan adat di setiap daerah tersebut tidak lari dari adat utama. Pengangkatan penghulu dapat juga dilakukan dengan pedoman Idui Bakarayaan, mati batungke budi. Artinya, jika seseorang penghulu sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya, mungkin karena kesibukan lain, mungkin karena kesehatan tidak mengizinkan, mungkin karena bekerja di rantau dan sebagainya, maka dia boleh menyerahkan jabatan itu kepada calon penggantinya. Biasanya, calon pengganti itu ialah keponakannya,
putra saudara perempuannya. Secara umum, Batagak Penghulu bukan agenda rutin yang memiliki waktu tertentu, melainkan bersifat kondisional dan fleksibel sesuai kebutuhan atau situasi masyarakat yang dinamis, sehingga upacara Batagak Penghulu hanya akan dilaksanakan apabila seorang penghulu adat sudah layak diganti. Urutan prosesi Batagak Penghulu dimulai dari rapat atau mufakat kaum yang dilaksanakan di rumah gadang kaum. Rapat ini bertujuan memilih anak keponakan yang akan menyandang gelar kebesaran kaum. Rapat ini dihadiri oleh para datuk panungke, datuk kampuang, alim ulama dan cadiak pandai yang ada dalam kaum tersebut. Setelah mufakat kaum selesai dan telah mendapatkan calon yang akan menyandang gelar adat tersebut, selanjutnya dilaksanakan Rapek Barek Sapikua atau sesuku dalam nagari yang terdiri dari angku penghulu kaum lainnya yang masih sesuku. Rapat ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan dan pengakuan dari kaum lainnya untuk mengumpulkan para angku penghulu serta nini mama, alim ulama, dan cadiak pandai atau mengundang dengan carano yang berisi lengkap seperti sirih jopinang serta rokok dan sabata. Ya. Kaduanya. Ya. Untuk menyelang mana moyangku ke rumah kemari. Ya. Baraso kita kabar balik kadang di balai hari Sabtu tanggal 23 jo hari Minggu tanggal 24. Jadi nanang kulit tu si Marajo nan baruko. Ya. Tamasuk di dalam rombongan angku nama samo. Oh, nampak balik kau? Iya, nampak balik kau, iya. Maka dari itulah istilahnya. Makanya jauh kami jalan, hampir kami turun angku Ya. supaya di hari Sabtu hari Minggu tu ayo baluan waktu tu di angku sama-sama kita di balai. Jadi menjawab pertanyaan aku. Ya. InsyaAllah muadir. Alhamdulillah. Setelah Rapek Barek Sapikua sepakat melewakan gala kepada salah seorang anak keponakan, dimulailah proses alih nagari Pati Ambalau. Di antaranya, anak keponakan bergotong royong mempersiapkan segala kebutuhan pelaksanaan alih penghulu, seperti mangap yang kayu. Mangap yang kayu adalah prosesi anak keponakan mencari kayu ke sasoan atau hutan ulayat. Kayu-kayu tersebut dipersiapkan untuk proses memasak di dapur guna makan besar yang akan dilaksanakan. Setelah kayu tersebut terkumpul, angku panggulu serta nini mama, alim ulama dan cadiak pandai menggelar prosesi tanah tasirah atau babantayan kabau. Itu dilanjutkan dengan tugas janang mempersiapkan segala hidangan yang dibutuhkan dalam menjamu masyarakat atau nagari. Itu dihadiri oleh bapak-bapak dan ibu yang satu dalam masalah mengarajukan di dapur untuk pelaksanaan alih yang akan dilaksanakan. Baso alih ko, rancang alih adalah pengaturan dari janang, baik dari dapur sampai ke tempat kita Batagak Penghulu. Yang dipersiapkan yang pertama sekali awak mempersiapkan itu bantu alih awak. Kalau awak alih gadang, berarti awak mempersiapkan segala sesuatu itu tentu banyak loh. Silanya awak ini ko memantai dua kue. Jadi kita mempersiapkan segala sesuatu itu untuk dua kue. Apa bantu rempah-rempahnya untuk dua kue kabau.
Jadi persiapan yang lain, baso kita matang-matangan, baa cara awak memasak ko, hujan awak berserak-serak, artinya suruh menyuruh, berarti awak kini membuat suatu nan dituakan di dalam pelaksanaan di dapur ko. Ada yang dituakan di suatu bagian merampah-rampah, ada yang dituakan di suatu sanduk menyanduk, ada yang dituakan di suatu tampek, itu hidang meidang untuk menghidangkan kepada angku-angku awak dan kepada undangan dan panggilan awak yang ikut untuk meramian kali pengunjung yang kita laksanakan. Ketika persiapan untuk acara petagak penghulu ko, untuk melewakan penghulu ko, ambo ditujuk sebagai janang parusi. Kalau nang kapalo janangnya ialah laki-laki, aku Datuk Endah Kayu. Jadi karajo kami sebagai parusi, ulu kanduang, ialah mengatur makan minum sadonyo-donyonyo, mulai dari acara awal sampai akhir. Mulai dari acara memantai, bekolah tibolo di balai untuk penguluak makan-makan untuk nan badulang. Beko adolo acara bisuaknya, paginya makan badulang di balai adat. Beko makanan di Kelurahan Sigandoko, makan sama je undang-undangan. Masih pakai dulang sekitar 75 jamba dan 80 jamba. Itu taksiran kami sebagai panitia. Jadi kami tunjuk lah beko bundo-bundo wak yang tua-tua sekitar 7 balai orang untuk mengkapalui lo sebab kerajaan kan banyak. Untuk yang maduak sambanyo, untuk manukui sambanyo, untuk undangan, untuk maisi kadulangnya. Maisi kadulangnya itu ya kami bumbukan doang. Tapi untuk mahidangan mangkeknya, abeko ramudonya yang mangkek. Laki-laki. Bapakai baju celana dasar, baju putih panjang lengan, pakai topi, pakai kodek si sampiang. Jadi kami maisi si kadulang saja. Yang mangkek tu beko laki-laki. Jadi beko kalau makan dan badulang, sambarnya dua macam. Sambar rendang, sambar nano macam sambar kuah namanya. Tapi kalau untuk baralik untuk nan banyak-banyak tu yang di rumah-rumah tu kan rumah tu aku ditunjuk tu. Ada rumah orang pisang, ada rumah orang jambak, ada rumah orang koto beranam, ada koto paru, kumbang ili, kumbang mudia. Jadi tiap-tiap rumah tu beko kalah dia merek tu tiap-tiap rumah tu. Nah, jadi beko ditanam lo bundo kanduang situ. Tanam lo bundo kanduang enggak badua cik rumah tu, nan suku pisang orang pisang lo. Ado beko lo ada lo nan laki-laki juga badua. Nah, bukan orang rumah jambak muda itu lo, ada lo bundo kanduangnya tagak di sinan menanti orang jambak lo, orang pisang lo, orang sekumbang lo. Muda itu pengaturannya. Prosesi selanjutnya adalah anak keponakan yang ditunjuk atau dinobatkan sebagai angku panghulu akan diarak ke balai adat untuk pengukuhan dan dilanjutkan dengan doa bersama di Masjid Nagari, lalu dilewakan atau disiarkan ke seluruh penjuru negeri. Pasangnya nan tinggi tentang puncai doang, nan tinggi kuah nan tinggi tentang puncai doang. Indah sah pasang sesudah pasang selalu seorang panghulu melambangkan anak di pangku kemanakan di bimbiak itu pasangan angku ke penghulu. Sedangkan arati ko penghulu ko arati ko salu ko palili akayu budi pamiwa anak kemanakan patu unjong penanampe ikonya ko palili akayu budi pamiwa anak kemanakan patuh unjong menampe maulihnya hendak memuku membuihnya hendak mengasar. Tak ada pernah nampak tapi lepas bagi saluk orang Bunuang tingkit-tingkit ko bagi pakaian saluk orang Bunuang itu undang-undang. Bisa saja tingkit saluk ko salapan, bisa saja dibuat orang 2 balik, bisa saja dibuat orang 20. Kesempurnaannya untuk undang 20 yang disusun ulang di sekolah. Baju kebesaran sana kita orang Aceh. Baju ini mama
babalah ditali. Baju babalah ditali, orang gadang martabatnya Sabah. Lawi ditampuh hendak baromba, padang ditampuh indak barangin. Indak rentuah gunung dikabui, indak karuah lawi dekan. Orang non arif bijaksana tahu maga magiakan. Pikir palituati nanang sari buaka hanyang ulu bicaru dalam Sabah nama datang. Tanah liek ko bagi pakaian pangulu orang gunung kira-kira namanya ya banyak kapal lah, banyak kami yang banyak kapal. Kemudian adanya si sampiang. Si sampiang ko ras pituanya rasu katinggi rang parandah, rasu karandah rang patinggi, pasangnya sampiang ko bantu niru tasangku. Tampian itu kan penarunciangnya penangkate. Itu juga artinya supaya indak sampai langkah pangulu ko kebajaran tako hanya lapang maka kambangnya lapang. Lah bule ayah kapang buluah, lah bule kato kamu pakai. Bule lah buliah digolekkan, pipiah lah buliah dilayangkan. Tibo diadai lah bayi. Kalau limbago samu dituang, tanduk samu ditanam, darah sudah baka. Dagiang samu dilapah, manarui adai nan bapakai. Kok ketek banamo, kini bagala datua. Tantangan limbago nampak itu, dek ketek banamo kini bagala datua. Ionan samo sahamparan, samo sahilian jo samudiaan. Utang nan kamambayian, diutang nan kamarimokan. Kusui nan kamanyalasayan, karuh nan kamanjanihan. Nah, bahimbaukan dipakan nan rani, dilewakan, dilabuak, kapado urang di nagari. Sekali gelar datuk sandang itu berarti akan terus menjadi datuk seumur hidupnya. Sekali gelar datuk disandang itu berarti akan terus menjadi datuk seumur hidupnya. Absolut. Namun di balik kekuasaan yang berdampak pada meningkatnya status sosial itu, dia memiliki peran dan tanggung jawab yang tak kecil. Dia harus memiliki visi dan misi, tidak hanya untuk kepentingan sukunya, namun juga masyarakat daerah sekitar keseluruhannya. Secara khusus, seorang datuk juga harus siap sedia secara material karena gelaran Batagak Datuk ini bukan gelaran yang murah dan mudah. Setidaknya harus menyembelih seekor kerbau untuk dimasak dan dinikmati seluruh masyarakat nagari, serta melaksanakan prosesi taburai atau menaburkan uang untuk masyarakat nagari.
mama dalam adat sangatlah penting. Sebab sama diketahui bahwa saat ini banyak pergaulan yang memberikan dampak buruk terhadap anak keponakan, diantaranya narkoba, LGBT, miras, dan lainnya. Tugas nenek mama adalah memberikan arahan dan bimbingan yang baik terhadap anak keponakannya. Berdasarkan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, serta bertanggung jawab mempersiapkan generasi terbaik Minangkabau di masa yang akan datang. Baru-baru ini, Kerapatan Adat Nagari Gunung dengan pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan sinergi. Sepanjang apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang bersinergi dengan Nenek Mama, Kerapatan Adat Nagari Gunung kita akan mensupport. Seperti pemakaian gelanggang Bancalawih itu adalah hak wilayah Nagari Gunung yang kita persembahkan untuk pemerintah Kota Padang Panjang, untuk pacuan kudo, olahraga, dan sebagainya macamnya. Dan juga termasuk pemerintah Kota Padang Panjang memanfaatkan tanah wilayah Nagari Gunung seperti pasar Kota Padang Panjang. Satu sisi kita sebagai Ketua Kerapatan Adat Padang Panjang tentu berpihak kepada adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Kerapatan Adat Nagari Gunung telah sepakat untuk melahirkan peraturan daerah Perda Kota Nagari di dalam Kota Padang Panjang. Sehingganya ke depan anak-anak itu di Padang Panjang itu harus mencerminkan kota Sarbi Mekah berpakaian Islami. Ketika pada hari Jumat kita harapkan nanti tidak ada satupun anak laki-laki yang tidak pergi sholat Jumat. Untuk kaum mudanya, kita di Kerapatan Adat Nagari juga telah melakukan peraturan seperti organ tunggal setiap ada acara atau pesta itu kita batasi sampai jam 12 malam. Setelah itu tidak dibenarkan lagi. Kita berharap nanti dengan dijadikannya Kerapatan Adat Nagari Gunung ini menjadi kampung budaya percontohan 18 kabupaten kota di Sumatera Barat dari 500 sampai puluhan Nagari Tuo. Tentu kita punya tanggung jawab moral mengembangkan Kerapatan Adat Nagari Gunung seperti menyelesaikan anggota-anggota rapat kerja dan juga baru menyelesaikan Batagak Pangulu di Nagari Gunung. Dengan Batagaknya Nagari Gunung Pangulu di Nagari Gunung itu tentu kita harapkan budaya alam Minangkabau akan tumbuh kembang pesat dengan menyatunya Kerapatan Adat Nagari dengan pemerintah Kota Padang Panjang. Mudah-mudahan ke depannya pemerintah Kota Padang Panjang di bawah kepimpinan Pak Pali Amran ini bisa bersinergi dengan seluruh nenek mama yang ada di Nagari Gunung, khususnya adalah dengan Kerapatan Adat Nagari untuk setiap pelaksanaan pekerjaan mengikut sertakan peran nenek mama di pemerintah Kota Padang Panjang. Visi dari Kerapatan Adat Nagari Gunung ini adalah memajukan adat Basandi Sarak, Sandak Basandi Kitabullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Nasrul Abid Datuk Melintang Panai dengan ini mengucapkan selamat kepada 14 orang yang dilewatkan menjadi Datuk hari ini dari Nagari Gunung, Kota Padang Panjang. Semoga beliau dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kita berpegang kepada falsafah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Mari kita selaku nenek mama sebagai panutan, sebagai pemanjangan tangan, dan kita harus melakukan pembinaan kepada seluruh sanak keponakan kita, termasuk juga warga yang berada di sekitar kita. Semoga beliau-beliau ini diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan sehingga bisa menjalankan tugas selaku nenek mama ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah effort atau usaha bersama untuk kembali mempertahankan nilai-nilai budaya kita. Tentunya sebagai masyarakat Minangkabau ini adalah sebuah tuntutan dan tentunya mudah-mudahan bukan hanya seremonial pahlawan gala saja, tetapi bagaimana
fungsi dari nenek mama ini pun juga bisa sama-sama kita pertahankan. Dan ini adalah komitmen dari pemerintah daerah, karena memang kita mengharapkan adanya terbentuknya Perdana Nagari di perkotaan, supaya memang fungsi dari nenek mama itu sendiri pun juga bisa kita kembalikan ke dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Ya, kita mengharapkan bagaimana generasi muda khususnya di Padang Panjang bisa hadir melihat prosesi adat besok, dan tentunya kita berharap bagaimana nenek mama sebagai angku penghulu beserta anak menakan bisa melihat pentingnya arti bahwasanya kita adalah masyarakat Minangkabau. Tentunya kitalah yang wajib mempertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi, terkhusus bagi anak-anak muda. Mudah-mudahan ini bisa dilihat sebagai sebuah bentuk komitmen kita sebagai masyarakat pada umumnya untuk bersama-sama menjaga. Kita akan selalu mendorong, peran pemerintah tentunya mendorong supaya kebudayaan ini tetap kekal adanya dan juga bisa berjalan seiring sejalan dengan kemajuan teknologi, kemajuan globalisasi. Saya yakin dengan berjalan seiring sejalan dan tentunya bagaimana mengikuti itu, insya Allah kebudayaan kita pun juga tidak akan punah dimakan masa. Mengucapkan selamat atas dilantiknya Saripati Ambalau, ya. Pati Ambalau, nenek mama kita di Nagari Gunuang, sebanyak 14 orang penghulu kita yang melengkapi penghulu kita di Kenagarian Gunung. Dengan dilantiknya beliau dan sekaligus yang kita rayakan bersama-sama, yang juga dihadiri oleh Ketua Kan Kerapatan Adat Nagari seluruh Batipuh 10 Koto, kita tentu sangat berharap bahwa keberadaan nenek mama kita dapat menegakkan hukum adat kita, yaitu adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Ini terlihat jelas dalam ungkapan adat. Angku panghulu ambu itu ibarat matuari nan tabik di langit, bakile bakali mantang, karimbo batumpak-tumpak, sampai kalawi bapatani. Kapasisia luha nan tigo, tampek balinduang di masuk paneh, tampek bataduah di masuk hujan. Uriknyo bakeh baselo, batangnya bakeh basanda. Karano baliolah tampu alua batang limbago. Tiang lareh sandi haluan, pusek jalo pumpuan ikan, tampek meminta aye nan janiah, sayak nan landai, jokato nan bana. Mana menindak ka diulang jajak menindak ka ditikam. Diulang mana kok dia menyimpan ditikam jajak ka nyesipi. Ano jawabnya saja kamu wasiakan. Nah kapan jadi kayu kesambutnya kata kayaunya jambu tu kini. Yolah nampak pitua dari nan tua, pitunjuk dari nan pandai, barang titik dari bumi, sipai di bumi menerima. Namun samantang pun itu babu orang mengamudi. Tagal lampu di kemudi kami mendayung di belakang bermulai yang ku bayang ni kami. Kau nak makan? Sampai. Rupanya namanya di mana diri ini yang ku kini du. Di kok menuri ada yang lamu pusakon nanusang bari besok bapak takut besok. Ba adi bari nak kamamai ditakut nama ngalabang kini du pak subujo pak pituang. Ibarat yang kesurau. Di Imam Takabi semak mula menuri itu anak anak gua. Ya benar. Nah, lo kini lu sapa nang ko anak tu kini du kan olah siang wali lah batara bulan. Dengan insyaallah bayar ni kami sila bakal bayar ni kan kusaya. Sama-sama ko. Bismillah kita mulai. Dahulu beliau bagala Datuk Simarajo Putih. Kini beliau bagala Angku Datuk Simarajo. Bagala sama diimbaukan di pasar Narani di Labuan Pembalong. Imbauan daripada itu, kaya nak dibau sarang kodayong mujak dibau sarang tak kalah. Kalawi nak sama baju mudi kadari sama baju basuh. Dan ngala imbaukan di Labuan Narani di pasar Pembalong. Sekian saja tu. Pencanangan kampung budaya dan pengukuhan Pati Ambalau.